Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Kali ini bertemu lagi dengan gua Rifki Harlanda. Pokoknya memang Setelah kalau ada lu tuh lu yang buka ya. iya dong, Jadi itu udah cluenya begitu. template. Betul, betul. Bagi tugas, bagi tugas. Eh minggu kemarin ada Evan dengan siapa? Mas Fuad sama Mas Aryo ya Ya, betul. ngebahas MU Liverpool. Sorry nih Van, gua nggak bisa ikut nih. Nggak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa, santai, santai. Yang pentingnya kan MU ketika itu tidak kalah gitu di Anfield. Itu sudah jauh lebih puas gitu. Kalau misalnya ketika itu MU kalah, mungkin gue bisa nyala-nyalain lu. Itu udah kalah semalam MU lawan Sheffield United. Ya, yang penting nggak lawan Liverpool dulu. So, Bener dong. eh ini oh ya, ada kejutan lagi ya, ternyata lagi Premier League sih Ya, mana? gue baru mau ngomong. Sejak gue tapping minggu lalu, sampai sekarang tuh udah banyak sekali kejadian gitu. Pertama Enggak, tadi benar lu ngomong MU kalah gitu kan. enggak hanya satu dua momen doang ya. Heeh, makanya MU kalah. Terus kemudian ya MU menang lawan Liverpool di FA gitu, yang membuat Liverpool tersingkir kan. Ya, terus Liverpool kalah dari Burnley gitu kan. Iya betul juga. Liverpool kalah dari Burnley setelah Setelah sebelum lawan sebelum MU. lawan MU. Heeh. Setelah lawan MU. Oh iya iya benar setelah lawan MU. Benar benar. Benar. Setelah lawan MU Lupa kan gue. Liverpool kalah sama Burnley. Hahaha. Jadi Liverpool kalah sama peringkat 19 kan. Betul. Ternyata MU-nya kalah sama peringkat 20. Itu lebih serem lagi. Kayaknya memang ini ya, friend banget gitu. Terus ada Terus juga apa lagi ya? kalau hasil-hasil nih Arsenal nih gokil, dia bisa Oh iya menang mulai mulai menang lagi. dua kali pertandingan berturut-turut, mereka bisa menang. Terus sejak kita tag video podcast episode ini, peringkat satu sekarang Manchester City bukan Betul. MU. Bahkan unggul 1 poin dan masih nyimak satu pertandingan ya, jadi bisa 4 poin tuh. Iya. Kejutan Terus lain? kejutan lain dari Chelsea. Lo yakin itu kejutan? Ya sebenarnya nggak kejutan sih kalau berita itunya, cuman eh apa ya, mungkin terlalu cepat mungkin pertengahan musim menurut gue. Hmm, gue sih sebenarnya, maksud gue kayak dari beberapa pekan lalu pun kita kayak udah pernah ngebahas ya soal Lampard ini deh. Apa Arteta ya kita bahas? Gue lupa nih duduk klub lain lagi bapuk sih soalnya dia. Tapi maksud gue yang jelas dengan dia belanja transfer yang gila-gilaan, terus kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu performanya. Jadi dalam beberapa pekan terakhir itu sudah mulai bisa diraba-raba sih sebenarnya. Ya tapi ya bisa diraba-raba sih. Tapi gue sih maksudnya beberapa waktu lalu sebelum ada pemecatan ini, gue sih masih mikir mungkin Lampard masih dipertahankan hingga akhir musim sih. Gue sempat Hmm. berpikiran seperti itu kan, karena ya ya mungkin masih bisa dikasih kesempatan lah Lampard. Tapi ternyata setelah menang di Piala FA malah dipecat kan Iya, nah Lampard. ya mungkin yang mengejutkan itu menurut gua. Tidak, biasanya kan pelatih dipecat setelah lu kalah satu pertandingan gitu ya. Ya, Ternyata tiba-tiba aja gitu, gue lagi main HP, terus muncul berita rumor. Pertama kalau nggak salah Fabrizio ya, yang ngumumin lupa gua. ya, Pokoknya dia muncul di Twitter bahwa Lampard siap dipecat dan penggantinya adalah Thomas Tuchel gitu. Terus ya udah sih walaupun memang karena gua tidak terlalu terkejut dengan Lampard dipecat, tapi karena itu di tengah hari yang sebenarnya nggak ada pertandingan, nggak ada apa, gue agak anjir gitu loh. dan apalagi itu kalau nggak salah 2 hari sebelum pertandingan Premier League kan. Iya betul betul. Makanya kemarin gue juga sempat terkejut ketika ternyata Tuchel menjalani debunya ngelawan Wolf Hmm, gitu. Tapi sebenarnya kan soal pemecatan manajer Chelsea ini sudah bukan ini ya, sudah bukan hal bukan baru, iya gitu loh. bukan hal tabu lah sebenarnya. Memang sebenarnya gue melihat kehadiran Lampard tahun lalu, dia kan 18 bulan lah ya di Chelsea gitu. Hmm, dan Lampard tahun lalu tuh seakan membawa angin perubahan baru tuh. Paham kan? Biasanya tuh Chelsea selalu menunjuk pelatih-pelatih yang memang sudah entah sudah punya track record bagus gitu juara atau yang racing star seperti dulu kejadian kepada Andre Villas-Boas. Ya itu Kan Andre Villas kan karena dia dia juara sama Porto. oh ya. Iya kan dia kalau nggak salah Portonya dia yang ngalahin di apa Chelsea di Matteo kan. Kalau nggak salah Hmm, ya gue lupa gue. iya. Yang di Piala Super Eropa. Nah pokoknya maksud gue adalah penunjukan Lampard itu kalau kita membicarakan Chelsea di era Abramovich menurut gue lumayan historis. Hmm, Karena kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya Chelsea sebenarnya juga berapa kali menunjuk legendanya dia kan. Zola. Zola pernah nggak ya ngelatih Chelsea? pernah kalau nggak salah asisten deh. Yang gue ingat tuh Rijkaard gitu loh. Terus Hmm. Viali, mereka tuh memang jadi manajer permanen. Kalau di Matteo kan ketika itu statusnya sebenarnya cuma caretaker, terus hoki-hokian ternyata juara Liga Champion gitu. Jadi tidak secara langsung. Nah Lampard ini yang menurut gue benar secara langsung dan kemudian apalagi maksud gue, apalagi
Lampard ini punya nama yang sebegitu besarnya kan di Chelsea. Hmm. Jadi membuat gue berpikir bahwa mungkin Chelsea sudah berubah gitu kan. Apalagi musim lalu pun si Lampard kan pemain yang muda gitu kan. Memang ada band transfer tapi intinya gitulah. Gue melihat ada perubahan di Chelsea. Nggak taunya masih Ya, sama. ya maksudnya dengan hadirnya Lampard tuh meskipun mereka finish di peringkat 4 ya musim lalu, tapi memunculkan warna baru dan optimis baru sih. Apalagi ditambah si pemain-pemain baru mereka kan yang mahal-mahal itu, banyak pemain baru yang datang. Ya Lampard nggak dikasih transfer aja bisa seperti itu gitu kan. Betul. Orang-orang ngomong kayak gitu ya. Nah, terus sekarang dikasih transfer, kayaknya oke nih Lampard nih, kayak muncul stigma baru gitu kan, muncul tanggapan baru atau harapan baru gitu ya, taunya ternyata malah ya sekarang ini kayak Chelsea yang sekarang inilah gitu kan. Iya, maksud gue kalau kita ngelihat secara statistik pun ya, jumlah poin per pertandingan yang Lampard tuh paling terkecil di era Abramovich di antara manajer-manajer yang lain gitu loh. Jadi memang lu kalau misalnya jadi pemilik klub gitu, terus lu udah ngeluarin duit banyak dengan menambah amunisi yang mewah lah ya, terus nyata hasil seperti ini jelas lu kecewa Iya. gitu loh. Maksud gue di satu sisi apalagi melihat track historinya Abramovich gitu, pemecatan ini ya biasa aja. Tapi kalau kita berpikir gitu, kan memang sebenarnya tidak mudah ya untuk menggabungkan pemain-pemain bintang itu dalam satu grup yang banyak langsung di awal musim gitu kan. Pasti butuh adaptasi. Sayangnya mungkin Lampard memang belum memiliki kemampuan untuk menghandle hal tersebut. Apalagi Ki, katanya ada kabar, ada rumor, sebenarnya di antara pemain-pemain yang datang itu Thiago Silva, Havertz, Werner, satu-satunya pemain incaran Lampard yang datang adalah Chilwell, sisanya bukan. Oke. Hal-hal seperti ini kan kita udah sering dengar dari Chelsea ya. Atau sebenarnya maksudnya dari klub-klub besar lah. Biasanya kan pemilik klub yang pengen pemain ini datang karena dia terkenal, bisa buat jualan baju lah, bisa apa segala macam. Nah terus nuntut Bisnisnya sih. nuntut si manajernya justru untuk yang ngikutin. Ya kasusnya kemungkinan besar di Lampard sih begitu. Bisa jadi sih. Dan apa ya, datangnya pemain-pemain baru Chelsea itu sempat bikin Lampard tuh mau bikin Chelsea itu kayak gimana, kayak beberapa kali kan kayak si Werner malah dipasang di wing kiri gitu kan, terus si Temi, terus Mason Mount, maksudnya agak kelihatan bingung gitu mau menempatkan pemain-pemainnya, kayak si Kai Havertz posisinya juga bingung ada di mana gitu kalau gua nonton tuh kan. Posisi Ya mungkin ya banyak sih yang bilang juga seperti itu. banyak juga yang bilang karena si Ziyech cedera. Tapi gue kurang ini ya, kurang apa? Setuju lah. Karena maksud gue dengan pendapat itu tadi juga gue sepakat bahwa memang terlalu banyak ibaratnya pemain yang bagus gitu di satu posisi sebenarnya di Chelsea ini. Dan mungkin Lampard tidak cukup jelas kalau misalnya kita positive thinking bahwa memang si Werner segala macam itu memang juga masuk skenario Lampard ya. Dia tidak sanggup menjelaskan situasinya kepada para pemainnya. Paham nggak? Ya, bisa jadi. Taruhlah kita ngeliat Van de Beek di MU gitu. Media-media boleh bilang dia mempertanyakan keputusannya si Solskjaer untuk mencadangkan Van de Beek. Tapi kalau kita ngeliat lagi Van de Beek nggak pernah berbicara yang sedikit nyeleweng gitu misalnya di media atau menimbulkan aura apa enggak. Itu cuma sebatas di omongan antar ya misalnya di medsos saja. Sedangkan kalau Chelsea ini kan lumayan kelihatan ya bahwa ketika misalnya si Mason Mount atau Temi tidak mendapat jatah bermain yang memuaskan, pasti mulai banyak lah gejolaknya. Karena secara statistik pun memang si Temi dan Mount sebenarnya lumayan oke gitu, maksudnya yang kayak kok lu cadangin dia, padahal dia mainnya bagus. Apakah lu cadangin dia cuman untuk memberikan tempat kepada Werner dan Havertz? Nah, menurut gue ketika pertanyaan itu sudah muncul, artinya memang Lampard ada sedikit kegagalan untuk menghandle-nya. Ya, ya bisa jadi sih. Gue cukup setuju yang lo bilang tadi. Karena mungkin ya pengalaman Lampard melatih juga belum lama lah. Belum. Pengalaman apalagi kan sebelum pegang Chelsea itu dia hanya megang yang Derby County kan kalau nggak salah ya. Betul, Derby. Ya tim-tim yang dengan karakter pemain atau nama besar pemain yang nggak terlalu besar gitu. Ya, bahkan Derby gagal promosi. Iya, kita juga promosi kan. Mungkin karena hanya, gue nggak tahu gue benar atau nggak bilang kayak mungkin hanya karena status legendnya itu. Terus nama besar Lampard, ya makanya manajernya Chelsea bisa percaya dengan Lampard gitu. Bisa ngasih kesempatan, tapi ternyata ketika diberi kesempatan dengan nama-nama pemain besar gitu kan,
Mungkin ya kalau kalau bisa dibilang musim awalnya Lampard bersama Chelsea, gue bisa bilang itu cukup sukses karena ya kita tahu dia munculkan pemain-pemain baru muda baru lah. Kayak Temi kan dipercaya, oke, Lampard, terus si Mason Mount gitu. Tapi ketika dikasih pemain-pemain bintang kayak Havertz, si Werner ataupun siapa Ziyech tuh, ternyata Lampard gagal untuk membuat Chelsea superior menurut gue gitu sih. Jelas ya, maksud gue kekecewaannya juga pasti ya. Sekarang bayangin aja kalau misalnya lu jadi fans Chelsea gitu ya, udah dapat main-main bintang gitu, mainnya jelek, lu juga pasti apa ya, gimana, pasti kesel juga gitu, walaupun itu legenda lu sendiri ya. Dan gue cukup paham sih sama yang tadi lu bilang, maksudnya status Lampard sebagai legenda klub di Chelsea itu memang yang membuat dia musim lalu apa ya, dipandang lah, dia dihormati, direspeki, mungkin lebih tepat ya, direspekinya yang benar-benar setinggi itu, paham kan? Iya, jadi kayak ya udahlah, maksudnya ada kalah juga masih kayak ada respect gitu. Bahkan pada si Lampard cabut sekarang juga ada beberapa yang respect juga gitu kan. Dan maksud gue pemain-pemainnya juga pasti ngedengerin banget gitu loh, karena itu kan pemain-pemain yang musim lalu jadi bintang, pemain muda yang dia tonjolin itu adalah pemain binaan akademi sendiri. Iya. Beda kasus sama kalau Havertz, Werner, ya dia memang masih muda, tapi mereka bukan fans Chelsea. Ya setengahnya gue nggak pernah dengar mereka fans Chelsea ya gitu loh. Jadi ya ketika dia melihat Lampard pasti otomatis beda. Memang Lampard legend, tapi bukan legend yang sebegitunya bagi mereka. Ya, menurut gue itu yang akhirnya mungkin memunculkan rumor bahwa Lampard kehilangan ruang ganti, kehilangan kuasa di ruang ganti. Bahkan kasihan banget sih pemecatan dulu. Dengar gak yang katanya dia nggak boleh salam perpisahan? Iya. Itu benar-benar. Dan bahkan yang lucu juga statement Chelsea, Ki. Yang ada yang tulisannya kami menghormati Lampard lah gitu ya, kurang lebih. Kami menghormati Lampard, tapi karena posisinya begini kami harus mengganti pelatih lah gitu pokoknya. Itu aduh, ada gimana sebenarnya, kasihan juga sama Lampard. Ya, dan ternyata sosok yang ditunjuk itu adalah Tuchel. Ya, sebagai pengganti. Tuchel yang sebelumnya menakodai si PSG ya. PSB dan dipecat kan, bro. Ya, Dia dipecat dipecat kapan ya? awal musim banget. Kayak November gitu ya? Ya, Desember lah. Desember. November lah. Setelah gagal di final Liga Champions, terus awal-awal musim bersama PSG ada beberapa kendala juga, bahkan PSG sempat kalah juga gitu kan beberapa pertandingan. Dia dipecat. Ternyata malah dipercaya untuk memegang Chelsea nih dengan kondisi yang seperti sekarang. Dan sudah memainkan debutnya kan laga lawan Wolves kemarin. Ya, berakhir imbang 0-0. Berakhir 0-0. Lu nonton pertandingannya nggak, Van? Kebetulan enggak. Kebetulan enggak. Gue nggak nonton karena gue persiapan menonton MU kan setelahnya kan. Apa yang beda dari Lampard sama Tuchel? Mungkin ini baru pertandingan pertama juga, tapi yang cukup berani kan, dia berani nggak mainin si Werner gitu kan. Iya, betul. Terus masang si Odoi di wingback kanan pakai 3-5-2, 3-4-3 apa 3-5-2 gitu. 3-4-3 gitu. Itu jadi pertanyaan juga nih, gila berani juga nih Tuchel langsung ngubah Chelsea-nya Lampard kata gue ini. Sebenarnya banyak beban juga gitu diciptakan. Ya memang kalau maksudnya ngelihat dari ini ya, pergantiannya jelas lu pasti apa, maksud gue juga pas ngeliat skornya 0-0 terus gue buka line up-nya kok aneh gitu kan. Tapi terus gue mikir juga ini yang main nih kebanyakan pemain yang di era Lampard tuh agak sedikit terpinggirkan lah bisa dibilang. Maksud gue dia mainin Jorginho gitu segala macam. Apa ya? Mungkin Tuchel tuh memang sebenarnya udah, makanya kenapa terus nama Tuchel itu cepat banget. Jadi kan ketika muncul rumor Lampard dipecat, nama Tuchel ikutan ada langsung di situ, nempel. Menurut gua memang berarti Abramovich atau dan si jajarannya itu udah berbicara kepada Tuchel lumayan lama, bukan dalam waktu singkat kan. Pastilah. Nah, dan mungkin memang si Tuchel ini sudah mempunyai ide tentang permainan yang ingin diterapkan di Chelsea ini. Ya Chelsea itu mau dibuat kayak gimana sama dia gitu. Dan otomatis kemudian kita bertanya dong, apakah Tuchel sosok yang tepat kan? Gue sih melihatnya gini ya, otomatis yang harus kita lihat adalah pengalamannya Tuchel terlebih dahulu. Ini klub
yang dipegangnya sekarang adalah klub yang dilepas oleh manajernya karena punya masalah dengan pemain bintang. Iya, betul. Ini kasus yang gak jauh beda sama yang dialami Tuchel di PSG gitu loh. Nah, apakah mungkin? Mungkin saja, karena buktinya pada saat musim lalu Tuchel bisa bawa PSG sampai final Liga Champion. Iya. Kalau untuk jangka panjang, kayaknya sih memang kayak Tuchel kayak tidak diharapkan untuk jangka panjang ya. Kontraknya Iya. pun bahkan cuma 2,5 musim kan. Iya, kalau apa ya, gue setuju sih. Tujuannya Tuchel tuh bukan untuk jangka panjang Chelsea sih. Benar-benar udah jangka pendek, dan mungkin kalau misalnya emang gagal di dalam kontraknya ya 2 tahun lah. Gue sih menurut gue langsung dilepas juga sih si Tuchel. Gue Dengan juga ngeliatnya kayak lebih kayak ini loh ke Brovic. Ya udah dah, oke gue suka sama ide lu, cobain dulu dah gitu. dengan nama besar juga, maksudnya nama besar si Tuchel kan sempat pegang Dortmund juga kan. Betul. Dan maksudnya banyak juga yang bilang kan, oh Tuchel dipilih karena dia Jerman untuk memfasilitasi Werner sama Havertz gitu. Gue bukannya nggak sepakat ataupun sepakat ya, tapi karena maksud gue pasti faktor itu ada jelas. Tapi gue lebih melihatnya, seenggaknya kalau ngeliat dari PSG sebenarnya Tuchel tuh kalah dari pemain-pemain bintangnya dia sebenarnya. Bahkan di akhir-akhir itu pun gue ingat dia sempat sedikit berantem sama Mbappe. Iya. Kalau nggak salah Mbappe nggak salah gara-gara dia diganti apa gimana gitu. Jadi menurut gue sangat menarik nih untuk dilihat gimana Tuchel menguasai ruang gantinya seenggaknya sampai setengah musim inilah. Setengah musim sampai akhir musim ini gitu. Maksud gue refresh barunya, start barunya baru bakal di musim depan. Bisa jadi sih. Karena si Chelsea itu sekarang di peringkat 8 kan ya. Peringkat 8, dan tentu yang tadi gue bilang emang kayaknya Abramovich emang nunjuk Tuchel tuh emang buat instan sih nih. Minimal kayak diharapkannya instan gitu ya. Minimal mungkin hanya ngincer ini sih zona Eropa. Gue yakinnya juga kalau untuk musim ini sih zona Eropa. Maksudnya targetnya ya. Saya bilang sukses atau enggak di Chelsea ya kita ya patokannya emang harus dimulai dari musim depan sih. Tapi kalau misalnya emang di pertengahan musim si Tuchel bisa bawa Chelsea ya minimal yang tadi gue bilang masuk Liga Champions pasti dapat sih menurut gue. Menurut lo gimana, Van? Bisa masuk nggak 4 besar? 4 besar berat kayaknya. Karena Leicester sama Everton pun lumayan konsisten. Agak berat ya? Agak berat. Kecuali MU-nya tiba-tiba bapuk, jatuh, keluar, nah itu baru Chelsea bisa naik. Padahal masih ada Liverpool. Ya, tapi gue gak begitu yakin sih Chelsea bisa sampai 4 besar sih. Karena udah tertinggal terlalu jauh gitu. Jadi ya emang, ya itu tadi, kalau mungkin penunjukan Tuchel ya instannya itu, instan setengah musim ini sih. Tapi yang menarik, pertanyaan yang mengganggu gue sebenarnya gini Ki. Setelah kita ngelihat perjalanannya Chelsea gitu ya, manajer Chelsea. Tuchel ini di posisinya yang sekarang sebagai tanda kutip manajer darurat, manajer penyelamat, lu bisa bilang Tuchel sukses di Chelsea kalau apa? Dalam waktu singkat ya? Ya pertengahan musim ini. Taruhlah 2,5 musimnya dia. Apakah dia harus juara Premier League? Harus juara dong, harus juara Premier League sih kalau masih bilang di sukses. Entah kenapa gue tidak melihat demikian ya. Entah kenapa gitu. Karena menurut gue Tuchel ini, kalau kita ngelihat dari legasinya Lampard, warisannya Lampard, kan sebenarnya adalah barisan pemain-pemain dunia itu, Mason Mount, Abraham, Hudson-Odoi, terus Reece James, dan mungkin terakhir Billy Gilmour lah. Tuchel itu punya pengalaman mengembangkan pemain-pemain muda. Pulisic tuh nama yang pertama gedein dia gitu kan. Terus, aduh siapa lagi ya? Di Dortmund itu ketika itu, bahkan di Mainz kalau nggak salah, Andre Schürrle juga dia duluan yang naikin namanya. Di PSG dia sempat kemarin itu Mbappe tapi ya begitu sih. Dembele. Dembele pasti Dortmund. Lalu Christian Fuchs juga dia yang ngembangin. Jadi maksud gue, kalau gue lebih tertarik melihat bagaimana si Tuchel ini mengembangkan pemain-pemain udah Chelsea, bukan yang cuman pemain binaan aslinya Chelsea sendiri, tapi juga ya kita lihat dong Werner sama Havertz masih muda. Oke. Gitu. Bukan tidak mungkin walaupun mereka tidak juara Premier League, tapi nantinya Havertz atau Werner bisa dijual seharga Hazard. Gue sih lebih concern ke situ ya. Karena gue yakin Abramovich nggak mungkin mau sampai kejadian Havertz sama Werner dijual misalnya setengah harga atau 60% harga dari yang dia keluarin. Tapi permasalahannya kalau misalnya dia tetap di bawah Lampard dan Werner sama Havertz seburuk ini, cuma nyetak 5 gol dan 6 assist totalnya gitu ya, sejauh ini, nggak mungkin harganya bisa tinggi. Oke. Jadi menurut gue lebih ke situnya sih si Tuchel ini. Kalau soal gelar ya karena ini kompetisi udah pasti
masuk hitungan. Tapi gue lebih senang lihat ke situnya. Tapi kalau emang yang lo bilang tadi si Tuchel tuh emang diharapkan lah bisa menaikkan pemain mudanya Chelsea yang tadi lo bilang ada Mason Mount, tapi Abraham atau siapapun itu, atau bahkan naikin lagi kemampuannya kayak Havertz sama Werner. Menurut gue sih gini, Van, ngelihat Chelsea musim ini itu ketika gue sih cukup kan gue udah bilang lah dari awal musim si Kai Havertz ini orang pemain spesial loh, Werner ini pemain spesial gitu. Ketika lo bisa manfaatin dua-duanya jadi hal yang spesial, ya tim lo juga bakal ketimban hasilnya juga gitu. Kalau misalnya mau juara, gue sih cukup yakin maksudnya ketika lo bisa manfaatin si dua pemain ini gitu, tepatin posisi yang tepat, cara main yang tepat, Chelsea itu bisa bahaya, Van. Oh iya. Chelsea bener bisa jadi unggulan buat. Lu lupa episode yang awal musim kita apa? Chelsea belanja gelar juara anjir. Iya, makanya itu. Mereka punya potensi semengerikan itu gitu. Nah, menurut gue sih kalau misalnya tadi, ya gue cukup setuju sih apa yang lo bilang. Cuman ketika ya Tuchel berhasil naikin lagi mental, mungkin menurut gue Werner mental lagi jatuh sih karena dia berapa pertandingan nggak gol. Tapi ketika si Tuchel bisa bangkitin mentalnya si Werner, Havertz atau Ziyech gitu kan, gila sih Chelsea ini. Bukan tidak mungkin emang itu gue bilang ya patokannya bakal juara juga gitu. Tapi ketika si Tuchel gagal ngembangin pemain mudanya, gagal ngembangin si Kai Havertz sama si Werner ataupun Ziyech, ya yang lo bilang tadi mungkin ya pemecatan mungkin bakal menimpa Tuchel juga. Dan perburuan untuk Chelsea dari salah satu pesaing gelar ya bakal sirna juga sih. Ya memang pasti hal itu berdua sejalan ya maksud gue. Ketika Werner Havertz bagus ya udah pasti kemungkinan besar dia bakal ngeraih kemenangan dan bersaing perlukan titel juara gitu. Karena kan sebenarnya yang gue lihat dari Chelsea tuh ya ini belum klubnya si pemain-pemain barunya ini. Betul. Masing-masing ngandelin Temi ya kayak gitu, angin-anginan lawan tim Buluk aja baru jago dia gitu kan, main di FA gitu. Terus lawan Giroud kayak gitu juga, angin-anginan gitu, jagonya di timnas juga, timnas doang gitu kan. Terus pemain-pemain Inggris lainnya kayak Mason Mount, cuman ya momen-momen tertentu doang gitu dia bisa nunjukin kemampuannya. Nah, menurut gue ya tadi dengan hadiran Tuchel sih gue cukup setuju. Mungkin ada gosip yang tadi bilang bahwa buat ngebimbing si Havertz sama si Werner, ya kalau dia bisa sukses bangkitin mental dua pemain ini, menurut gue ya bisa bilang Tuchel bakal sukses juga di Chelsea gitu. Ya yang gue senang sih ini kemarin, jadi abis dia seri 0-0 Tuchel ngomong gitu bahwa kami ingin membuat sebuah tim yang tim lain tuh takut gitu, bahkan ibaratnya nggak mau main lawan Chelsea karena saking takutnya. Dan gue melihat kalau misalnya kita ngelihat komposisi pemain Chelsea dan beranggapan bahwa di bursa transfer berikutnya dia akan mendatangkan pemain baru lagi, ya the possibility is real. Ya. Itu aja sih soal si Tuchel ini. Aja. Ya semoga MU duluan lah juara sebelum Tuchel juara lah. Tetap itu. Jadi kalau bisa dibilang akankah Tuchel bakal sukses di Chelsea, ya kita lihat tadi ya. Makanya dia bangkitin mental pemain-pemainnya, dengan dia bisa bangkitin itu, menurut gue otomatis Chelsea juga ya bisa bersaing lah di musim ini gitu hingga akhir musim nanti. Oke. Chelsea weekend ini main lawan siapa? Chelsea weekend ini tuh lawan Burnley di kandang sendiri. Burnley-nya lagi bagus juga nih. Baru menang lu lawan juara bertahan lu. Kita bisa lihat nih. Terus setelah itu lawan Burnley, lawan Spurs Derby London. Terus habis itu lawan Sheffield. Tiga pertandingan ini bisa jadi ke depan bisa jadi sedikit ini sih kisi-kisi lah, atau kita bisa lihat bagaimana Tuchel bersama Chelsea sih. Oke. Tapi di pekan ini juga bakal ada pertandingan big match juga nih, Van. Yang bisa kita nanti kan ada Arsenal lawan MU nih. Yoi. Ini Arsenal itu hari Minggu. Bisa disaksikan di Mola TV. Terus ada juga City nih lawan Sheffield United. Apakah Sheffield enak ya berarti ya? Nggak perlu keluar kota ya? Iya. Nggak perlu pindah-pindah loh dia. Tinggal pindah hotel doang.
Sheffield tuh lawan City apakah bakal jadi kejutan lagi nih? Bisa nahan atau mengalahkan? Insya Allah. Semoga dia pulang ke Sheffield bawa 6 poin. Bisa jadi. Sudah Everton ketemu Newcastle, ada Crystal Palace lawan Wolves, West Brom lawan Fulham, Southampton lawan Aston Villa, ada Leicester lawan Leeds. Ini gue cukup tertarik lihat Leicester lawan Leeds sih. Leeds, betul. Karena Ini walaupun Leeds di peringkat bawah, dia ya gue ya kita tahu. nggak menutup kemungkinan bahwa dia bisa ngambil poin dari King Power sih. Iya. Dan ya yang kita tahu kan karakternya Leicester kan memang all of attack juga kan gitu kan sama kayak Leeds gitu. Kayaknya bakal banjir gol nih. Terus ada juga West Ham lawan Liverpool nih. Kita lihat apakah bisa bangkit nih si Liverpool. Kita tahu kan West Ham sama Moyes nih lagi oke-okenya nih. West Ham-nya di peringkat 4 coy. Iya, peringkat 4 bro. Anjing gue maksud gue West Ham anjir. Jadi nanti Moyes lagi. Dicus one anjing. Udah bener. Dan jangan West Ham juara nih. Ini kayaknya si klub harus kena COVID dulu kayak saya kayak biar jago COVID Moyes. Wah, nanti West Ham bisa di peringkat 4 nih. Wajib nonton sih. Wajib nonton ya Liverpool sama. Karena bedanya cuma 1 poin sama Liverpool. West Ham di peringkat 4 ada 35 poin. Liverpool di peringkat 5 34 poin. Betul. Walaupun Liverpool masih 1 pertandingan kurang ya. Tapi tetap aja nih kalau misalnya kalah dari West Ham ya udah dia peringkat 5, bahkan mungkin bisa turun ke berapa kali. West Ham kalau menang bisa naik belum naik. Belum. Masih beda 4 poin sama Leicester. Ya, Liverpoolnya yang bisa turun sampai mana? Oh, bisa turun sampai peringkat 7. Ya, karena si Spurs masih cuma bertemu Brighton, Everton lawan Newcastle juga. Wah, menarik juga sih. Liverpool sama Tottenham ntar main sih ini berapa jam lagi, Ki? Ya, Liverpool Tottenham ketemu kan. Iya, Kalau betul. Spurs-nya menang, turun lagi. Sedih-sedih lah pokoknya. Ya, itu aja Van ya. Cukup Van. Cukup. Jangan lupa nonton pertandingan Premier League di Mola TV. Bundesliga juga akhir pekan ini akan ada pertandingan serunya. Oh, ada itu, Ki. Pekan ini, akhir weekend ini ada Copa Libertadores final. Ya betul, final ya. Final Copa Libertadores. Antara Santos lawan Palmeiras jam 3 subuh. Hari Minggu. Dan ini ya, lucunya ini finalnya di Brazil juga di Maracana. Di Maracana. All Brazilian final tanding di Maracana. Sayang aja nggak ada penonton. Iya. Oke, jangan lupa sekali lagi nonton semua pertandingan di Mola TV. Tinggal langganan aja cuma 65.000 per bulan. Terus jangan lupa juga kalian bisa nonton seriesnya Dream Chaser Garuda Select. Bagaimana perjalanan anak-anak muda Indonesia yang sedang meraih mimpinya nih, mencari ilmu ke Inggris, berlatih di Inggris dengan dikepalai oleh Dennis Wise sama Des Walker nih, 2 legenda pemain di Inggris ya. Ya, dan kalau kalian ngira seriesnya begitu-gitu doang, salah. Ini kondisinya sekarang di Inggris lagi lockdown nasional. Betul. Mereka punya tantangan lebih gitu kalau misalnya kita bandingin sama 2 season sebelumnya, karena kan 2 season sebelumnya nggak pernah ngerasain situasi kayak gini. Jadi benar-benar bagaimana tim pelatih menyiapkan materi latihan untuk para pemain Garuda Select nih agar tetap jaga kondisinya, dapat benar-benar program bisa terlaksana gitu kan. Wah, menjaga semangat gitu loh. Oke. Tinggal ditonton aja. Kalau nonton Dream Chaser itu untuk movie dan lain cuma bayar 12.500 kalau nggak salah. Murah banget. Dan bahkan bisa di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya lo dengerin podcast ini, lo ada misalnya di mana? Di Inggris gitu. Ya, bisa nonton. Bisa nonton. Betul. Di Amerika bisa nonton. Di Afrika juga bisa nonton. Bisa. Bahkan nanti mau ada subtitle-nya pakai bahasa Afrika. Betul. Bahasa Tanzania. Oke, itu aja lah. Itu aja ya. Thank you Van. Sampai ketemu lagi deh. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.